Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Ketemu lagi bersama saya Ibu Windy. Hari ini kita akan kembali belajar bahasa Indonesia. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Doa mulai. Selesai. Baik anak-anak kelas 5 yang selalu bahagia, sehat, dan semangat. Hari ini belajar bahasa Indonesia. Tema 1, subtema 1 yaitu menentukan pokok pikiran. Sebelum kita belajar, kita harus tahu tujuan kita belajar tentang pokok pikiran itu untuk apa. Jadi, pokok pikiran itu kita pelajari agar kita dapat memahami setiap makna dari wacana atau bacaan yang kita baca, sehingga kita tahu apa sih yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Lalu, apa yang dimaksud dengan pokok pikiran itu? Jadi, pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pokok pikiran juga suka disebut dengan istilah pikiran utama, gagasan utama, atau gagasan pokok. Nah, lalu bagaimana cara kita menentukan pokok pikiran dalam sebuah paragraf? Nah, yang pertama yaitu kita harus dapat membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Sebelum kita membaca seluruh kalimat dalam paragraf tersebut, sangat mustahil kita bisa menentukan pokok pikirannya. Kemudian, yang kedua adalah menandai kalimat awal, akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. Biasanya kita garis bawahi. Yang terakhir adalah menandai kalimat utama. Nah, kalimat utama itu bisa terdapat di awal kalimat, atau di awal dan di akhir kalimat, atau juga di akhir kalimat pada sebuah paragraf. Lalu, apa yang dimaksud dengan kalimat utama? Nah, kalimat utama adalah sebuah kalimat yang di dalamnya terdapat gagasan utama, gagasan pokok, ide pokok, pikiran pokok, maupun ide utama pada suatu paragraf. Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa kalimat tersebut adalah kalimat utama? Adalah dengan cara memahami atau mengetahui ciri-ciri kalimat utama. Yang pertama adalah kalimat utama harus berdiri sendiri. Berdiri sendiri artinya walaupun hanya satu kalimat, kita bisa memaknai kalimat itu tanpa harus digabungkan dengan kalimat setelahnya atau kalimat sebelumnya. Kemudian yang kedua, bermakna umum atau bermakna luas, sehingga dapat diperjelas dengan keberadaan kalimat-kalimat jelas. Jadi kalimat utama itu biasanya bersifat umum, sehingga setelah kalimat utama akan diikuti oleh kalimat jelas yang akan lebih memperjelas atau memperinci dari isi dari kalimat utama sebelumnya. Kemudian yang ketiga, kalimat utama. Kalau kalimat utama memiliki kata adalah, merupakan, ialah, pada umumnya kalimat itu berada di awal. Kalimat utama yang berada di awal disebut kalimat deduktif. Yang terakhir, jika pada kalimat tersebut terdapat kata penghubung seperti karena itu, dengan demikian,
Jadi, berarti kalimat tersebut merupakan kalimat induktif karena kalimat utamanya berada di akhir kalimat. Baik, paham ya? Nah, sekarang kita lihat contoh paragraf berikut ini. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Nah, dari paragraf yang kalian baca, kira-kira menurut kalian ada di mana kalimat utama? Ada di awal atau di akhir? Kita perhatikan kalimat yang berada di awal paragraf, yaitu sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Apakah menurut kalian kalimat ini berdiri sendiri? Hanya dengan membaca kalimat tersebut, apakah kalian sudah mengerti maksud dari kalimat tersebut? Lalu kita bandingkan dengan kalimat yang berada di akhir, yaitu berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.330 suku. Menurut kalian, apakah kedua kalimat tersebut berdiri sendiri hingga kalian bisa memahami artinya hanya dengan membacanya? Baik, kedua kalimat tersebut kalimat yang berdiri sendiri, tetapi kita harus lihat kembali kepada ciri-ciri lain dari kalimat utama, yaitu harus memiliki makna yang luas atau makna yang umum. Manakah yang lebih umum? Apakah pada kalimat pertama, yaitu sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keragaman, atau berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.330 suku? Nah, jawabannya tepat sekali. Kalimat pertama yaitu sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keragaman memiliki makna yang lebih umum atau makna yang lebih luas yang dapat diperjelas oleh kalimat penjelas. Mari kita lihat pembahasannya. Nah, pada bahasannya di sini kita menemukan kalimat utama dari paragraf tersebut adalah sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Ini merupakan kalimat utama. Dalam kalimat utama terdapat kalimat pokok atau pokok pikiran. Nah, pokok pikiran bisa kita sederhanakan dari kalimat utama. Misalnya seperti pada kalimat utama sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keragaman, maka dalam pokok pikirannya kita buat lebih sederhana kalimatnya. Jadi, bangsa Indonesia hidup dalam keberagaman. Baik, bagaimana menurut kalian? Sudah bukan? Semoga apa yang aku sampaikan hari ini bermanfaat bagi kalian dan kalian dapat mempelajari tentang pokok pikiran dengan baik ya. Baik anak, sekian dari Ibu. Sebelumnya Ibu ingatkan bahwa akan lebih baik jika kalian mencatat bagian-bagian penting dari apa yang telah Ibu sampaikan hari ini. Kemudian jika masih ada yang kurang mengerti, silakan kalian bertanya kepada Ibu. Nah, untuk latihan soalnya, silakan kalian cari pokok pikiran dari paragraf yang Ibu sampaikan di bawahnya. Tulis dalam buku, kemudian dengan tulisan yang rapi dan jelas. Setelah itu, kirimkan jawabannya dalam foto di Classroom. Baik,
Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.